Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang ataf. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang ataf nasak, yaitu dia yang didahului atau diperantarai dengan huruf ataf. Ya. Yang pertama sudah kita lewati, yaitu al-waw li mutlaqil jama'. Kemudian qala asyari hafizahullahu taala, ats-tsani yang kedua fa wa hiya litartibi wat ta'qibi. Fa itu dia litartib, memberikan faedah, tertib wat ta'qib. Ya, ringkasnya tertib ya berurutan, ta'qib tanpa selang waktu. Kemudian beliau jelaskan makna tertib, wa makna at-tertib an-tsani ba'dal awwali. Bahwasanya yang kedua setelah yang pertama. Ya urutan kan? Yang kedua setelah yang pertama. Ya, ringkasnya berurutan. Wa makna at-ta'qibi, dan makna at-ta'qib ayyaqa'a ats-tsani ba'dal awwali bila muhlatin. Jadi yang kedua itu terjadi setelah yang pertama tanpa muhlah, bidammil mim, itu tanpa muhlah, dengan mendomah mim, muhlah, mimnya domah, yaitu tanpa rentang atau tanpa selang waktu. Ya. Jadi tidak ada jaraknya, langsung ya kalau dengan fa. Jadi bila muhlah di situ maksudnya apa? Bila muhlah ai tarohin wa ta'akhurin, tanpa tarohi. Tarohi itu ya rentang waktu. Ya, rentang selang waktu. Rentang waktu atau selang waktu bahasa Indonesianya? Selang waktu. Intinya ada jarak ya. Nah, dilihat lagi kamus bahasa Indonesia ini. Ya. Artinya apa? Intinya apa? Antara yang pertama dengan yang kedua itu tadi tanpa ada jarak waktu. Tidak ada jedanya, langsung. Jadi tarohin. Dia tarohin, nanti ada makna tarohin di bawah. Kemudian wa ta'akhurin, tanpa ta'akhur, tanpa dia apa? Ta'akhur. Tanpa dia itu terlambat. Ya langsung. Kalau tidak langsung kan terlambat dari yang pertama, no? Ringkasnya itu tadi nih. Kalau dengan fa itu dia berurutan dan tanpa selang waktu, langsung. Baik, nahwu contohnya jaa zaidun fa amrun. Jaa zaidun fa amrun. Telah datang Zaid kemudian amr. Ya. Idza kana maji'u amrin, apabila ya kita katakan jaa zaidun fa amrun, apabila datangnya Zaid, idza kana maji'u amrin, apabila datangnya amr aqiba maji'i Zaidin, ya, itu aqiba setelah ya datangnya Zaid. Jadi amr duluan, kemudian baru Zaid min ghairi muhlah, ya, min ghairi muhlatin, tanpa selang waktu. Itu dengan fa, ya, dengan fa. Paham toh? Jadi ada beda kita membuat kalimat dengan menggunakan fa atau yang maknanya kemudian. Tadi dalam bahasa Indonesia kan menunjukkan apa? Urutan kan, kemudian. Yang pertama dulu baru yang kedua. Tapi kalau dengan fa tanpa selang waktu, langsung. Ya. Makanya pahami ya ketika membaca dalam bahasa Arab. Ini sangat
sangat penting ya. Baik, kemudian ja'a Zaidun fa Amrun. Coba Andra i'rab dulu. Ja'a Zaidun fa Amrun. Ja'a fi'lun nadi mabniun 'ala al-fathi la makhala lahu min al-i'rab. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal fa' harfu 'atfin. Wa amrun atfu ma'tufun 'ala Zaid. Wal ma'tuf jangan dikasih alal marfu'un mithluhu. Wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik, kemudian ats-tsani yang kedua, ats-tsalitsu yang ketiga. Ats-tsalitsu yang ketiga, summa bidhammi as-sa, summa dengan dhammah sa. Ini keterangan ini itu untuk memperjelas biar tidak salah di dalam membaca. Karena ada sama, itu ada sama toh. Nah, di sini summa dengan mendhamma sa-nya. Ya, summa dhamma sa. Nah, kalau summa wahiya litartibi wat tarakhi. Dia untuk tertib sama juga urutan, ya kan, dalam bahasa Indonesia kemudian kan menunjukkan urutan yang kedua setelah yang pertama. Kemudian wat tarakhi, ya. Jadi dia urutan dan tanpa selang dan tarakhi. Kalau tarakhi dengan selang waktu, ya. Kalau fa langsung. Kalau summa dia ada selang waktu. Paham ya? Baik, wa ma'na tertibi qad taqaddama. Makna tertib sudah berlalu, sudah lewat tadi. Makna tertib yaitu an-tsani ba'da al-awwal. Wa ma'na at-tarakhi ay yaqa'a ats-tsani ba'da al-awwali bi muhlatin. Makna at-tarakhi yaitu yang kedua terjadi setelah yang pertama bi muhla, dengan selang waktu. Jadi ada jaraknya. Ya, ada jarak antara yang pertama dengan yang kedua. Nahu ja'a Zaidun thumma Amrun. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Telah datang Zaid, kemudian Amr. Tapi kalau pakai thumma ini tadi, ya, kedatangan Amr itu ada selang waktu dengan kedatangan Zaid, tidak langsung. Tapi kalau langsung kita gunakan apa? Fa. Ya, baik. Idza kana maji'u amrin ba'da maji'i Zaidin bi muhlatin. Nah, kita katakan ja'a Zaidun thumma Amrun itu apabila datangnya Amr setelah datangnya Zaid dengan selang waktu. Jadi dia ada jaraknya antara datangnya Zaid dengan datangnya Amr. Baik, ini yang ketiga yaitu thumma. Jadi yang pertama apa? Waw, yang kedua fa untuk tertib dan ta'qib. Ya, ta'qib. Kalau thumma litertib wat tarakhi, ya. Baik, kemudian yang berikutnya arabi'u yang keempat. Au wahia tusta'malu lima'anin. Au ini dia digunakan lima'anin, digunakan untuk beberapa makna. Ma'anin untuk beberapa makna. Lima'anin itu ma'anin itu jamak dari ma'nan, ya. Ma'nan dia di situ apa? Wazan mafa'il. Nah, terus di situ dia ditanwin, tanwinnya itu tanwin iwad namanya, dia pengganti kata, ada yang dibuang di situ, pengganti, ada yang digantikan, makanya ditanwin. Kalau
kalau beralif lam keluar ya-nya. Al-ma'ani, ya, itu ma'anin. Jadi ketika nakirah, ya, maka tidak nampak, tapi hurufnya diganti dengan tanwin. Baik. Minha, nah di antara makna dari au tersebut, nah, beliau sebutkan satu di sini. Ini yang ma'ruf, yang kita ketahui. Au maknanya adalah asyakku. Itu apa? Ragu. Au ragu. Nahu ja'a Zaidun au Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Jadi ragu-ragu. Yang datang ini Zaid atau Amr. Ragu. Idza kunta syakkan fil ja'i minhuma. Itu kita mengatakan ja'a Zaidun au Amrun apabila engkau ragu fil ja'i minhuma. Ragu tentang yang datang dari keduanya. Ragu yang datang itu Zaid atau Amr. Ragu. Itu makna au, atau diantara makna au. Paham ya? Nah. Kemudian al-khamisu, yang kelima. Am. Nah, am juga ini kalau dari maknanya juga apa? Atau dari sisi terjemahnya juga sama, atau au. Cuma sama dengan au tadi ya, am itu kalau dari sisi apa? Terjemahnya. Atau juga, cuman ada perbedaan. Kalau untuk am wahiyya li talabit ta'yini ba'da hamzatil istifhami. Nah, perhatikan kalau am ini dia untuk menuntut ta'yin. Untuk menuntut apa? Kepastian, ya, untuk ta'yin, untuk menentukan atau memastikan ta'yin ya. Kalau au tadi kan ragu, kalau ini untuk justru apa? Untuk menuntut apa? Kepastian atau apa? Untuk menentukan, ya. Ba'da hamzatil istifham, setelah hamzah istifham. Jadi kalau am ini dia litolabit ta'yin ba'da hamzah al istifham, setelah hamzah istifham. Nahwu contohnya aja'a Zaidun am Amrun. Aja'a Zaidun am Amrun. Ya. Apakah Zaid, apakah yang telah datang itu Zaid atau Amr? Nah, kalau di sini perhatikan ada am setelah hamzah istifham, itu menuntut apa? Kepastian Zaid atau Amr. Ya ditentukan Zaid atau Amr. Idza kunta aliman, apabila engkau mengetahui annal ja'i ahaduhuma, bahwasanya yang datang itu adalah salah satu dari keduanya, walam ta'lam ainahu, dan engkau tidak tahu ainahu, yaitu apa? Ainnya. Engkau tidak tahu zatnya, yaitu orangnya. Ya kan? Ainnya tidak tahu. Ya. Tapi tahu, antum itu tahu yang datang itu salah satu dari keduanya. Tahu kalau tidak Zain, Amr itu tahu. Ya. Salah satu dari keduanya yang datang. Cuman tidak tahu tadi, tidak tahu yang datang itu apakah Zaid atau Amr. Tapi antum tuh tahu yang datang tuh ya salah satu dari keduanya. Cuman tidak pasti. Ya. Wa talabta minhu ta'yinahu, dan engkau menuntut darinya ta'yinahu. Ya. Kepastiannya. Walihada yujabu anis su'alil madhkuri, karena inilah dijawab dari pertanyaan yang disebutkan
itu bita'yini ahadihima, dengan apa? Menentukan salah satu dari keduanya. Yaitu menentukan tahu memastikan, ya dipastikan yang datang itu ya salah satunya. Jawabnya demikian. Jadi kalau ditanya aja Zaidun am Amrun, maka jawabannya itu tadi ya pastikan salah satu dari keduanya. Fayuqalu Zaidun, maka apa? Jawabannya Zaidun. Au yuqal Amrun, atau Amr. Jadi kalau ditanya aja Zaidun am Amrun, ya apa namanya? Ya pastikan salah satunya. Maka jawabannya Zaid. Atau kemudian kalau yang datang Amr. Wala yujabu bina'am, tidak dijawab dengan na'am. Jadi tidak dijawab dengan na'am toh. Aja Zaidun am Amrun, na'am. Ya, itu tidak nyambung artinya. Aja Zaidun am Amrun, na'am. Baik, wala bila, dan juga tidaklah dijawab dengan la. Aja Zaidun am Amrun, la. Enggak. Pastikan salah satu dari keduanya. Karena ketika kita mengatakan demikian, kita tahu yang datang itu salah satu dari keduanya. Cuma tidak tahu yang pastinya itu yang mana. Ya. Baik, kemudian wala biqauli jaa ahaduhuma. Dan juga tidaklah dijawab dengan ucapan jaa ahaduhuma. Ya, li'adamil fa'idah. Ya ada mil faedati, karena tidak adanya faedah. Yang tidak ada faedahnya. Aja Zaidun am Amrun, jaa ahaduhuma. Lah, masih tidak jelas juga tuh. Ya. Baik, mafhum insyaallah. Baik. Sudah kita lewati 5. Pertama waw, kedua fa, tsumma au, kemudian am. Baik, satu lagi kemudian kita murajaah sedikit dari apa yang kita bahas. As-sadisu, yang keenam, imma al-maksuratu, yang dikasrah al-hamzatu, hamzahnya. Ya, jadi imma yang dikasrah hamzahnya. Imma, bukan fathah, imma. Al-masbuqatu bimithlaha, yang didahului ya dengan yang semisalnya. Nah, ini imma ini dia tidak sendiri. Sebelumnya dia didahului juga dengan yang sama. Nah, makanya inilah yang menjadi pembahasan kenapa tidak disebut huruf athof atau dia tidak termasuk huruf athof. Karena bentuk kalimatnya seperti ini, seperti contoh ini. Wa hiya mithlu, dan dia seperti apa? Au. Seperti au. Dia seperti au. Jadi dia ini maknanya itu juga seperti apa? Au. Ya, bisa jadi syak, bisa jadi juga yang lain. Nanti juga ada pembahasan di kitab yang berikutnya. Kemudian nahwu, contohnya adalah jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Ya, idza kunta syakan fil ja'i minhuma, apabila engkau ragu ya pada yang datang dari keduanya. Nah, perhatikan di sini jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang, ya bisa jadi Zaid dan bisa jadi apa? Amr. Ya. Baik. Ini menunjukkan ragu itu bisa jadi Zaid, bisa jadi Amr. Nanti perhatikan di sini tadi. Yang kedua, perhatikan wa imma. Tadi kan imma ini didahului oleh yang misalnya. Kan ada imma di depan toh. Dia enggak pernah sendiri imma ini. Ada yang semisalnya sebelumnya. Nah, perhatikan di situ. Tadi dinyatakan imma itu kan huruf athof. Ya kan? Tetapi lihat sebelumnya dia juga dimasuki huruf athof wa. Nah, makanya kata beliau di sini perhatikan was-sahihu annaha laysat bi'atifatin. Yang sahih bahwa imma itu bukanlah huruf athof. Kenapa dia bukan huruf athof? Limulazamati dukhuli harfil atfi 'alaiha. Karena
senantiasa masuknya huruf ataf padanya. Wa huwa al-waw, yaitu al-waw. Ya toh? Wa huwa ataf enggak? Wal atifu la yadkhulu ala mithlih, dan yang namanya huruf ataf itu tidak masuk pada yang semisalnya. Ya, huruf ataf enggak bisa masuk ada huruf ataf. Entah? Ya kan? Makanya imma di sini bukan huruf ataf. Karena itu tadi dia senantiasa dimasuki huruf ataf. Yang bisa enggak huruf ataf masuk dengan pada huruf ataf? Ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, enggak bisa tuh huruf ataf. Atau kemudian ja'a Zaidun wa fa Amrun. Wa huruf ataf, fa Amrun. Ya, enggak bisa. Sama dengan huruf jar tuh. Bisa enggak? Dhahabtu min ila suq. Bisa enggak? Enggak bisa tuh. Nah, sama. Ya, itu maksudnya. Jadi jelasnya bahwasanya imma itu bukan huruf ataf. Alasannya tadi dia senantiasa dimasuki huruf ataf. Ya, huruf ataf tak bisa masuk pada huruf ataf. Ya. Wa inna ma hiya harfu tafsilin kal ula. Hanya saja dia itu, yaitu imma itu adalah huruf tafsil. Seperti yang pertama, huruf tafsil ya huruf untuk apa? Tafsil, berinci. Fa innaha harfu tafsilin bittifaqin, maka dia adalah huruf tafsil dengan ittifaq. Itu yang pertama tadi, imma. Dia huruf tafsil. Nah, itu ittifaq dengan ittifaq. Nah, maka apa namanya? Untuk imma yang keduanya yang dia disertai dengan huruf jar itu juga sama. Dia juga huruf tafsil. Dia huruf tafsil. Itu yang sahih, bukan huruf ataf. Alasannya tadi, ya. Baik, paham? Insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, yang sudah kita bahas apa? Yang pertama, huruf ataf al-waw. Al-waw li mutlaqil jama'. Apa maksudnya mutlaqul jama'? Ya artinya itu tadi, dia hanya menunjukkan apa? Jama'. Ya. Menunjukkan apa? Penggabungan, pengumpulan. Tidak kemudian terkait dengan apa? Apa? Menunjukkan urutan. Ya bisa berurutan, bisa tidak. Ya kan, bisa bersamaan, bisa tidak. Ya kan, ja'a Zaidun wa Amrun. Ya bisa jadi urutan, Zaid dulu baru Amr. Bisa jadi Amr dulu baru Zaid. Bisa jadi berbarengan antara keduanya. Ya toh? Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Fa dia menunjukkan apa? Tertib. Kemudian at-taqib. Ya toh? Kemudian summa tertib, dia at-tarahi. Itu bedanya fa dengan summa. Yang satu taqib kalau apa? Fa, kalau summa at-tarahi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat au. Yang keempat au. Au di antara maknanya apa? Asyak. Kemudian yang kelima jali talabi at-ta'yin ba'da hamzah al-istifham. Dia untuk menuntut kepastian. Ditentukan salah satunya. Jadi enggak yang dia setelah hamzah istifham. Jadi enggak bisa dijawab na'am, la, ya. Baik, intinya dia harus disebutkan salah satunya. Itu untuk kemudian yang berikutnya imma. Imma ini yang sahih huruf ataf bukan? Alasannya apa bukan huruf ataf? La, alasannya limulazamati dukhuli harfi al-atfi alaiha, ya, yaitu
Wow, itu alasannya. Alasan kenapa dia bukan huruf ataf, karena dia senantiasa dimasuki oleh huruf ataf. Tidak mungkin ya kalau dia huruf ataf kemudian dimasuki huruf ataf. Artinya apa? Imma itu juga adalah huruf tafsil sebagaimana imma yang pertama. Karena itu tadi dia selalu didahului oleh yang semisalnya, itu didahului oleh imma yang yang sama. Jadi imma wa imma ya. Mafhum insyaallah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah untuk berikutnya untuk bala lakin insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik. Alhamdulillah. Ini masih penjelasan tentang huruf-huruf atafnya, baru nanti penjelasan tentang hukum. Tapi ini sudah kita lewati ya. Yang namanya tabi itu yang mengikuti, pengikut, artinya mengikuti yang sebelumnya. Nah, naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.